Kontroversi dilakukan FC kerap dianggap merugikan sejumlah pihak. Salah satunya yang terbaru adalah soal penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alih-alih mendapat sambutan hangat, langkah FC justru membuat sejumlah negara yang akan berjuang untuk merebut tiket turnamen sepak bola terbesar sejagat itu ramai-ramai mengajukan protes. AFC kehilangan akal sehat. Untuk AFC yang sudah menunjuk Qatar dan Arab Saudi resmi ya sebagai tuan rumah di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 4. Ini keputusan yang cukup menyakitkan bagi seluruh peserta, yang mana pasti seluruh peserta merasa tidak puas ya dengan ditunjuknya Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah yang dinilai tidak adil dan penuh kontroversi. Sebuah sinyal yang positif, Jairo dinaturalisasi dan memang dia punya niat yang baik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena pemain ini punya agresivitas yang memang diperlukan. Nah, jika kita punya pemain seperti Jairo, wah udah filter-filter serangan itu akan lebih baik, dan tentu itu yang akan memberikan persaingan juga bagi pemain-pemain lain di timnas Indonesia. Dan Jairo ini kan adalah tipe gelandang bertahan yang punya kecepatan dalam membangun transisi. Jairo Riedewald naturalisasi baru. Kita lawan mereka dengan kualitas. Kelvin Verdonk ungkap ada keanehan di AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi jadi tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia round 4. Media Belanda kaget. Kelvin Verdonk ungkap ada keanehan di AFC yang tunjuk Qatar Arab Saudi jadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia. Media Belanda kaget. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kian bergema setelah satu lagi pemain berdarah Belanda resmi menyandang status WNI. Jairo Riedewald, ex-bintang Ajax dan Crystal Palace, kini menjadi bagian dari skuad Garuda, memperkuat lini tengah dan belakang yang semakin solid. Dalam sesi wawancara perdananya sebagai warga negara Indonesia, Riedewald menyampaikan tekad besar yang membuat publik optimis. Kita lawan mereka dengan kualitas. Sudah saatnya Indonesia tidak hanya bertahan, tapi tampil dengan visi, strategi, dan kontrol permainan. Saya siap bantu tim melangkah lebih jauh. Tegas Riedewald, kehadirannya langsung disambut hangat oleh pelatih dan fans Garuda. Riedewald dinilai akan jadi kunci untuk menahan dominasi tim-tim besar Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, bahkan Arab Saudi. Kelvin Verdonk soroti, keanehan di AFC. Qatar Arab Saudi tuan rumah lagi, namun di tengah euforia, muncul sorotan tajam dari Kelvin Verdonk. Bek kiri yang juga baru dinaturalisasi ini menilai ada kejanggalan dalam keputusan AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya tidak mengatakan ada yang curang, tapi ini terlihat tidak adil. Kenapa lagi-lagi Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk sebagai tuan rumah di fase krusial ini? Kata Verdonk dalam wawancara dengan media Belanda NL. Ia menambahkan bahwa lokasi pertandingan sangat memengaruhi performa tim, terutama dari segi iklim, supporter, dan tekanan non-teknis. Ada kesan kuat bahwa AFC lebih condong ke negara-negara tertentu. Ini hal yang perlu dipertanyakan. Tambahnya, media Belanda kaget. Indonesia kini berani bicara. Komentar berani dari Verdonk pun langsung menjadi sorotan di Eropa. Media Belanda seperti Voetbal International dan NOS Sport bahkan menyebut Verdonk sebagai pemain yang kini bersuara lantang mewakili negara barunya. Dulu pemain keturunan hanya diam dan fokus bermain. Kini mereka membawa mentalitas Eropa, kritis, jujur, dan berani. Tulis Voetbal Zone NL. Kejutan makin lengkap karena Indonesia kini punya barisan pemain diaspora yang bukan hanya berkualitas, tapi juga tidak takut menyuarakan ketidakadilan di level konfederasi. Garuda siap terbang lebih tinggi dengan kehadiran Jairo Riedewald dan keberanian sikap dari Kelvin Verdonk. Timnas Indonesia tampak memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar peserta, tapi penantang serius, dimanapun venue pertandingan. Di Qatar, di Arab Saudi, atau di planet Mars sekalipun, kami akan bermain dengan hati dan strategi. Target kami jelas, lolos ke Piala Dunia. Ujar STY singkat namun tajam, dugaan, privileged treatment.
Untuk Timur Tengah, keputusan AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk fase penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung memicu banyak tanda tanya, termasuk dari kalangan pemain dan pengamat internasional. Qatar sebelumnya sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan beberapa turnamen AFC lainnya, sementara Arab Saudi tengah gencar mendorong agenda sports washing lewat proyek besar seperti Saudi Pro League dan pencalonan tuan rumah Piala Dunia 2034. Menurut pengamat sepak bola Asia, penunjukan tuan rumah ini bisa menciptakan keuntungan tersembunyi dari suhu panas yang ekstrim, kondisi lapangan yang dikondisikan, hingga tekanan dari supporter lokal yang fanatik. Kita semua tahu atmosfer bermain di Qatar atau Saudi sangat berat bagi tim Asia Tenggara. Ini bukan sekadar pertandingan tandang biasa. Ini laga yang penuh dengan tekanan dan potensi ketidakadilan, ujar analis sepak bola Asia, Raffi Qudsi, kepada ESPN Asia. Verdonk Riedewald. Simbol perubahan Garuda baik Kelvin Verdonk maupun Jairo Riedewald kini menjadi simbol dari wajah baru timnas Indonesia. Tidak hanya dari sisi kualitas permainan, tapi juga sikap profesional dan berani bicara. Saya melihat Indonesia sebagai proyek jangka panjang. Kita tidak hanya ingin ikut, tapi bersaing. Kita harus angkat suara ketika sistem tidak adil, karena sepak bola harus bersih, ujar Riedewald dalam wawancara eksklusif dengan media lokal. Sikap mereka ini diapresiasi oleh netizen Indonesia dan juga diaspora Indonesia di Eropa. Di media sosial, tagar Garuda Berani dan Transparency sempat menjadi trending topik di X, Twitter, kawasan Asia Tenggara. PSSI angkat bicara. Kami pantau dengan serius, menanggapi kekhawatiran soal netralitas tuan rumah dan sistem AFC. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke jalur diplomasi resmi. Kami sudah menyampaikan masukan kepada AFC, dan kami berharap ada pemerataan dalam penentuan lokasi laga. Kepentingan semua negara harus dihormati, ujarnya. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga mulai disegani dalam pergaulan diplomatik sepak bola Asia. Garuda menuju round 4. Ini bukan kebetulan. Dengan keberhasilan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia mencatat sejarah baru. Tapi pelatih Shin Tae-yong menegaskan bahwa ini bukan hasil keberuntungan. Ini buah dari kerja keras, perubahan filosofi bermain, dan keberanian mengambil keputusan strategis seperti naturalisasi pemain diaspora. Sekarang kita tidak takut siapapun, kata STY. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengisyaratkan bahwa masih ada beberapa nama pemain keturunan yang sedang dipantau dan bisa segera menyusul proses naturalisasi, membuat Indonesia benar-benar siap bersaing di level tertinggi.